Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UID. Dan akhirnya udah lama banget nggak bikin video. Akhirnya hari ini bisa bikin video lagi. Rasanya seneng banget ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Oke, sekarang di depan kita ada Oke. Nah, sekarang depan kita ini sudah ada iPhone 12. Akhirnya setelah nabung cukup lama ya, akhirnya bisa kebeli device ini. Ya, tentu aja ini bukan unit baru, ini adalah unit second. Jadi saya cerita sedikit, kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu itu saya beli iPhone ini. Nah, harganya itu di harga 5,7 jutaan gitu, hampir 5,8. Ini adalah unit Inter, tapi dia itu sudah terdaftar di Bea Cukai dan udah saya pakai kurang lebih 1 bulan, nggak ada kendala untuk masalah sinyalnya. Dan unit yang kita punya ini adalah varian 256 ya, 256. RAM-nya tentu aja kalau iPhone ya 4 ya, 4/256. Oke. Jadi di harga segini kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan HP ini dan apa aja yang kita dapetin? Apakah saya seorang pengguna Android sejati ini cocok pakai iPhone, yang mana kalau iPhone ya kita tahu dia pakai sistem operasi iOS atau iOS, dan ini adalah iOS 18.1 udah saya upgrade ya. Udah panjang banget pembukaannya. Yuk kita mulai aja videonya. Oke. Ini sebelum kita buka ya, saya mau cerita sedikit ya. Kalau saya sebelum ini adalah seorang pengguna Android sudah sejak tahun 2013 ya. Kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu saya sudah pakai Android. Tibalah pada waktunya. Jeng jeng jeng. Oh, lebay banget ya. Oke, ini iPhone 12. Jadi sebelum kita buka boxnya, ini udah dibuka lama ya tentunya. Ini kurang lebih untuk apa ya, memberikan kesan atau gambaran ke kamu nanti kalau misalnya kamu beli kurang lebih seperti ini. Mungkin akan seperti ini karena beda seller beda juga ya. Apa sih yang kita dapetin selain handphonenya? Jadi ada beberapa aksesoris yang didapatkan selain handphonenya. Jadi saya dikasih sama sellernya tuh baik banget. Ada case ya, case-nya dapat 3. Ini 1, 2. Terus dapat juga case yang ini. Ini case yang DIY ya, boxnya seperti ini. Nah, dapat 3 case. Lalu juga dapat ini MagSafe. Ada dikasih MagSafe juga sama boxnya. Terus juga dapat stand holder, sekalian bisa bikin stand, bisa juga untuk holder ya nggak sih, atau holder doang, nggak tahu, saya nggak pakai. Kita pinggirin dulu aksesorisnya. Ini dia iPhone 12 seharga 5,7 juta. Oke, untuk boxnya menurut saya sih boxnya ori ya. Kita buka iPhone-nya, dari tadi udah bunyi-bunyi ini ya. Ini adalah unitnya. Oke. Nah, jadi di paket pembelian tuh waktu itu saya dapat ada kabel charging lightning. Ya, ada kitab-kitaban dan ada SIM tray ejector. Seingat saya seperti itu. Kita tutup dulu, terus kita pinggirin. Nah, dan ini unitnya. Untuk unitnya sendiri ini sebenarnya ada beberapa apa ya, minusnya dan sudah dijelasin sama sellernya. Jadi minus yang pertama adalah ada retak di pinggiran sini. Kalau teman-teman bisa lihat, retak 2 helai ini ya, sebesar apa namanya, rambut ya. Terus ini cover kameranya baru saya tempelin kemarin ya. Jadi untuk ngejaga biar HP-nya tetap aman ya. Untuk di bagian area sini tuh nggak ada lecetnya. Oke. Terus untuk backdoornya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat tingkat kemulusannya. Menurut saya sih udah cukup lumayan banyak lecetnya ya. Oke, kurang lebih segitu. Terus untuk frame-nya, nah
Bagian frame ini masih cukup mulus, belum terlalu banyak goresan. Cuman ada sedikit kayak terkelupas di sini nih. Terus kalau untuk bagian bawahnya seperti ini, tentu aja ini sudah pernah dibuka ya, karena memang dia sudah pernah ganti LCD-nya. Oke, untuk bagian sampingnya sebelah sini, sebelah mana nih? Sebelah kiri nih. Tombol-tombolnya juga masih enak banget kalau kita pencet. Ya. Terus ini tombol silent-nya. Oke, ini SIM tray-nya di sini. Oke. Sekarang kita bahas untuk minusnya apa aja sih? Masa sih dijual semurah itu gitu kan ya. Ini LCD-nya gantian, walaupun sellernya bilang digantinya di iColor, tapi tetap aja kalau bukan LCD ori ya kan ada minusnya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, resolusinya masih bagus-bagus aja. Kamu bisa lihat di sini. Sorry, ini mudah banget kotor ya. Jadi saya harus berbekal tisu. Nah, pixelnya menurut saya bagus ya. Ini bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Cahayanya juga masih bagus. Ini sorry saya buka dulu. True tone-nya juga nyala. Nih. Lihat ya. True tone-nya juga nyala. Cuman kontras layarnya ini kalau misalnya kita bawa keluar ruangan di bawah sinar matahari memang sedikit kurang menurut saya, karena nggak secerah HP Vivo saya, jadi lebih kelihatan gelap aja gitu, walaupun masih tetap kebaca tapi agak sedikit gelap. Oke, nah layarnya kurang lebih seperti ini. Coba kita, ini udah full ya, fullnya seperti ini. Nah, menurut kamu kurang nggak sih kontrasnya? Kalau menurut saya sih kalau di dalam ruangan ini oke ya, cuman kalau dibawa ke luar ruangan sedikit kurang gitu, karena kalau di bawah sinar matahari dia tuh kelihatan sih, cuman agak apa ya, agak gelap lah gitu. Minus yang selanjutnya adalah dia tidak bisa pakai NFC. Nah, jadi NFC-nya error, tidak bisa dipakai. Selain itu udah nggak ada yang gimana-gimana. Handphonenya sudah bisa pakai sinyal, memorinya 256, itulah pertimbangan saya beli HP ini. Layarnya ada lecet nggak? Jadi kalau nanya ada lecet atau enggak, ini saya kebetulan udah pakai tempered glass, jadi kemarin ketika pertama kali datang itu memang sudah terpasang tempered glass, jadi saya belum ngecek apakah mulus atau enggak ya. Kalau menurut feeling saya sih mulus-mulus aja, karena kan layarnya juga baru diganti. Sekarang kita ke apa sih bagusnya iPhone gitu dibandingkan HP Android. Di harga 5,6 juta tuh kayaknya kita udah dapetin banyak HP Android yang juga cukup bagus, kayak misal Samsung A55, terus sekarang juga udah ada Vivo berapa tuh? Vivo V40 ya. Terus ada juga Xiaomi 13T, 14T sorry. Nah, sekarang kita ke hal-hal yang membuat saya sedikit kebingungan pakai HP ini ya. Pertama adalah sistem operasinya tentunya, karena ini dia pakai iOS, jadi memang butuh penyesuaian. Bikin saya itu adaptasinya lebih lama. Ya, dan bikin saya kayak kaget gitu pakai HP iPhone. Pertama ya terasa sistem operasinya menurut saya itu agak kaku kalau dibandingkan sama Android. Kalau Android kan kita kayak bisa ada temanya, bisa diatur temanya, terus ikonnya juga bisa diatur, mau dibikin bulat, mau dibikin persegi itu bisa ya, kayak di Vivo saya. Atau kalau enggak kita juga bisa download di App Store itu kan, Play Store itu kan banyak banget gitu. Nah, ada UI-nya kayak gini, walaupun di iPhone tuh ada juga sebenarnya, cuman menurut saya kalau pengen kostumisasi lebih enak di Android menurut saya ya, nggak tahu nanti setelah ini widgetnya ini ada pengaturannya. Nah, ikonnya bisa diatur, misalnya mau bulat ya kayak gini ya, mau bulat tuh ikonnya, mau lebar, mau persegi, mau besar, mau kecil, kayak gitu ya. Ya itulah UI-nya ya. Terus sekarang kita ke icon. Kalau kamu lihat icon di iPhone ini, menurut saya ikonnya tuh ukurannya cukup gede ya.
Kalau kita lihat di HP Vivo saya, nah Vivo itu dia bisa nampung kayak 5 icon ya, 5 icon ke samping gitu, atau kolomnya ada 5 baris, ke bawahnya itu bisa 6 ke sini sejajarnya. Kalau iPhone cuman 4 doang, dan ukurannya tuh gede ya, gede banget menurut saya. Kenapa sih nggak dibikin ikonnya tuh lebih kecil sehingga layarnya tuh kelihatan lebih apa ya, lebih lebih luas. Lalu yang lainnya adalah kalau misalnya kita ke control center. Control center banyak review bilang di YouTube untuk di iOS 18.1 itu misalnya kita bisa kayak kostum gini ya, kostumisasi sorry. Gini ya, ini misalnya ikonnya bisa dilebarin kayak gitu ya. Cuman sebatas itu kah gitu. Ini bisa ditambahin, mau ditambahin apa gitu. Di Android pun sama sebenarnya, tapi satu shortcut yang sering banget saya pakai ketika saya ngakses control center adalah adanya shortcut ke menu setting. Sayangnya di iPhone ini itu nggak ada shortcut untuk kita masuk ke menu setting ya. Kalau di Android kan kita sering banget ngakses nih, dari atas ini tuh ada tuh. Ada tombol kayak gear. Nah, yang itu. Sedangkan di Android, di iPhone yang dibangga-banggain adalah ada tombol untuk on off. Tapi kalau di Android kan on off-nya bisa langsung kita tekan aja tombol on off-nya. Gini ya. Tinggal aja kita matiin. Nah, kalau di iPhone tuh kita nggak bisa matiin dari tombol on off-nya ternyata gitu ya. Ya menurut saya itu salah satu hal yang berasa banget gitu, karena saya sering banget pakai apa namanya shortcut dari tombol control center. Sekarang kita ke kamera. Kalau kamera ini UI-nya sebenarnya sudah didesain untuk apa namanya, teman-teman yang misalnya pengen langsung jepret hasil bagus gitu ya. Tapi sayangnya buat saya ada beberapa kondisi ya, kita tuh pengen kayak ngerubah sistem audionya itu misalnya apakah mono, stereo gitu. Terus grid yang ini kan ada grid nih, ada rule of third gini ya. Ada garis-garis ini. Kadang kan mau di apa namanya dihilangin, atau kadang kala mungkin mau ditampilin. Sayangnya di iPhone itu pengaturannya nggak ada. Jadi kalau kita mau ngerubah itu kita harus masuk ke settingan ya, settingan yang di sononya itu, settingan center dari semua settingan di handphone gitu. Kalau di Android kan ya jelas kita udah bisa setting. Nah, setting langsung dari aplikasi kameranya gitu. Jadi kayak gini, ini ada kayak, nah ini ada garis, terus kemudian ya gitulah pokoknya nggak ada settingannya. Jadi pastikan kamu udah setting dulu kira-kira setup kamera kamu mau seperti apa di settingan kamera pada settingan centernya gitu. Terus kita ke swipe. iPhone ini sekarang juga sudah bisa swipe kiri, swipe kanan ya. Cuman sayangnya kita buka apa sih enaknya ya? YouTube aja deh. Nah, YouTube ya. Kalau di Android kiri kanan itu swipe itu adalah back ya. Saya buka dulu deh channel saya lah, biar nggak kena copyright. Ya, ini misalnya ya. Kalau kita mau kembali, nih ini dia tuh nggak bisa. Kalau Android kamu lihat ya, kita bisa swipe. Nah, bisa langsung back dari swipe kiri ke kanan. Kalau di iPhone ini harus swipe-nya dari arah sebelah kiri. Ini kemana nih? Oh, nggak bisa juga ternyata dia ya kalau di iPhone. Android itu bisa. Nah, ini nggak bisa. Dia cuman bisa gini doang. Nah, Android juga bisa nih. Ya. Berarti kita cari di sini aja deh, di Google aja. Ini swipe yang saya maksud adalah seperti ini. Misalnya nih, kita scroll terus kita pengen swipe. Kalau di Android kita bisa langsung back dari arah kiri ke kanan. Misalnya kamu pakai pegangnya tangan kanan, bisa swipe dari sebelah sini nih. Tuh ya, saya swipe ya. Dia langsung nge-back tuh. Back ya. Kalau iPhone, nih kita swipe ya. Nggak ada yang terjadi nih kalau swipe dari kiri ke kanan. Tapi kalau dari kanan ke kiri, kalau kita swipe dari arah sebelah pinggir kiri ini, dia bisa back.
Nah, itu salah satu perbedaan iPhone sama Android. Kalau misalnya mau kembali ke home sih tetap sama dari bawah gitu. Ya. Lalu sekarang kita ke hal yang juga sangat apa ya? Saya sedikit jengkel jadi ujung-ujungnya nih. Misal kita mau ngetik nih, ngetik pesan. Nah, ini sistem pengetikan di iPhone menurut saya nggak suka ya. Kalau saya mau ganti ke keyboard Google, kita lihat dulu ini keyboard udah ya. Baru di sini ada itu, ada angkanya. Saya sering nulis kayak gini ya. Jadi saya malas nekan ke tombol yang ini untuk masukin angka. Jadi biasanya kalau ngetik tuh langsung angka dari sini tekan lama. Nah, cuman sayangnya di huruf-huruf itu nggak ada tanda baca. Jadi kalau misalnya kita mau masukin tanda baca, kita harus masuk ke sini. Ya, walaupun ini Google Keyboard, tapi tampilannya begitu ya kalau di iPhone. Saya pakainya nih keyboard tuh ada install lagi dari Microsoft Keyboard atau SwiftKey dan Google Keyboard. Jadi kalau misalnya mau keyboard iPhone ini, terus kalau mau keyboard ini keyboard Google, ini keyboard Microsoft mana nih? Nah, ini keyboard Microsoft. Di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini di barisan huruf itu nggak ada tanda bacanya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin tanda baca harus klik di sini nih. Nah, baru masukin tanda baca atau di sini. Sorry, ini tanda bacanya di sini. Nah, dimana menurut saya itu agak memperlama ya, karena saya kalau misalnya pakai HP Vivo ya, ini ada settingan. Kalau di Android itu ada settingan untuk tekan lama untuk simbol. Jadi nanti simbolnya akan muncul ya. Yuk kita lihat sekarang. Nah, simbolnya udah ada di samping huruf. Jadi ini sering banget saya pakai. Misalnya mau nambahin dan gitu, tinggal tekan lama. Muncul ya. Kalau di iPhone, emoji bahasa Indonesia, kita cek nggak ada ya. Nggak ada pilihan untuk nampilin apa namanya tanda baca langsung dari tampilan depan dari keyboard itu sendiri. Kalau misalnya di Android tadi kan kita bisa ya. Kalau teman-teman tahu cara ngaturnya, kasih tahu saya. Saya jadi pengen banget gitu kayak keyboard yang biasa saya pakai di Android. Ini kalau kita mau nambahin kata baca, tanda baca, kita harus tekan di sini, harus nyari di sini, nyari di sini ya. Itu lama banget menurut saya. Jadi lebih nyaman ngetik keyboard di Android menurut saya gitu ya. Terus masih berhubungan dengan keyboard. Nah, misalnya ini saya sudah bikin script ya, script di catatan. Terus kalau pengen ngapus, susah banget buat ngetap di antara huruf. Jadi kalau dia tuh biasanya per kata nih kayak gini ya. Nggak bisa dia harus dari akhir dari kata tersebut. Misalnya kayak gini, saya mau ngapus misalnya di huruf T sini. Nggak bisa, tuh lihat. Harus dari belakang A, terus nanti digeser kursornya. Oke, kita misalnya gitu ya. Nah, kalau di Android, nih, ini ya, kalau Android tuh seperti ini. Misalnya saya mau ngapus huruf R di sini, tekan aja di samping huruf R. Kita edit dulu. Tekan saja di samping huruf R, udah bisa langsung. Nggak kelamaan kayak iPhone mau ngapus satu huruf saja tuh lama banget. Menurut saya sih itu ya. Terus setelah ke swipe, ada satu hal yang susah banget dilakuin di iPhone, yaitu transfer data atau file. Kalau kita mau transfer file, kalau ke laptop masih oke ya. Kalau ke laptop kita bisa langsung pakai aplikasi Trio Tools. Terus kalau misalnya antara Android ke iPhone, saya pasangin case dulu lah biar nggak licin ya. Ini licin banget soalnya. HP ini memang wajib pakai case karena dia tuh mudah banget nempel sidik jari. Itu lihat, udah kotor. Padahal tangan saya nggak yang kotor-kotor gimana gitu ya. Transfer file. Nah, saya kan kadang itu pengen ngedit video itu kan biasanya pakai CapCut, terus kemudian dieditnya di tablet Xiaomi Pad 5. Masalahnya mau transfer file dari Xiaomi Pad 5 ke iPhone itu susah banget. Jadi ada beberapa aplikasi disarankan, terus juga ngikutin cara-cara yang udah di
sarankan di YouTube juga kadang tuh putus kalau misalnya filenya besar, kayak file misalnya 4 GB 5 GB tuh kan gede ya, jadi susah banget. Kecuali teman-teman ada aplikasi rekomendasi yang mempermudah kita untuk transfer file dari iPhone ke Android. Hal berikutnya yang menurut saya ini jadi pertimbangan ya, baterainya kecil banget. Jadi baterainya itu hanya 2815 mAh ya, yang mana baterai segini itu udah nggak pernah lagi kita jumpain di Android zaman sekarang, karena Android itu kebanyakan udah pakai 5000 mAh. Oke. 10 hari terakhir. Oke, ini tampilan untuk 2 kali pengecasan ya, karena saya sehari itu pasti ngecharge-nya 2 kali charge. Artinya kalau 2 kali charge itu adalah 28 kali 2 itu berarti 56 ya. Jadi 5600 mAh dapat di 1 jam 32 menit. Dengan rincian ini seperti ini. Nggak pernah dipakai buat main game, jadi hanya dipakai untuk scroll media sosial, dipakai untuk belanja gitu ya. Pemakaian saya kalau intens itu lebih banyak digunain untuk bikin video atau ngerekam video. Nah, kalau kita bikin video itu ceritanya beda lagi, baterainya jauh lebih cepat terkuras dibandingkan kita hanya scroll media sosial. Oke, sekarang baterainya ada di 70% dan kita akan coba ngerekam video kurang lebih selama sekitar 1 jam dengan resolusi 4K 60 fps. Yuk kita rekam. Oke, ini udah di setup di 4K 60 ya. Kita akan coba rekam mulai dari sekarang. Nah, sekarang udah selesai ngerekam kurang lebih 1 jam dan baterainya tersisa hanya 19% dan HP-nya itu berasa sangat-sangat panas ya. Terbilang boros, ya boros juga sih sebenarnya. Cuman ini ngerekam 4K gitu. Kalau ngerekam 4K nggak bisa dibandingkan sama kayak kita ngerekam Full HD karena lebih berat kerjanya ya. Jadi kalau menurut saya untuk penggunaan baterai 2800 mAh ini masih terbilang cukup lumayan awet lah. Karena kita bisa dapat screen on time di 1 kali pengecasannya itu bisa dapat di sekitar 3 sampai 4 jam. Ya, untuk pemakaian saya bisa dibilang kategorinya sedang. Untuk ngecasnya berapa lama sih selesainya? Ini saya ngecas selesai 13.02 dari mulai. Ngomongin performanya gimana sih? Nah, karena dia terbilang ini flagship ya dan pakai chipset Bionic 14, performanya kalau kita cek di skor Antutu dapatnya segini. Ini skor Antutunya di berapa nih? 1 juta ya. 1,100.000 gitu ya. Ya ini kenceng sebenarnya. Cuman kalau dipakai buat ngegame karena HP-nya cepat panas, jadi berasa kayak ngedrop ada frame drop gitu ya. Jadi saya nggak saranin buat kamu pakai handphone ini buat ngegame, kecuali misalnya mau ditambahin cooling, jadi bisa dingin handphonenya. Kalau dingin dia tetap gacor gitu. Kalau udah panas ya mulai ada nyedat-nyedatnya gitu ya. Jadi kenapa sih kebanyakan orang tuh suka pakai iPhone? Ini buat gaya-gayaan gak sih? Atau misalnya buat apa sih gitu ya? Pakai handphone yang baterainya kecil, terus kemudian cepat panas, harganya mahal, aksesorisnya juga cukup mahal. Salah satu jawabannya menurut saya adalah kualitas kameranya yang bagus ya. Jadi kalau disejajarin sama handphone yang harganya sama, bisa dibilang kualitas video iPhone itu jauh lebih bagus dari handphone selevelnya gitu. Dan berikut adalah hasil perekaman video yang diambil menggunakan kamera iPhone 12. Nah, ini udah cobain sepeda. Kayaknya masih ngerekam, cuman kayaknya kurang. Saya pasang strapnya kurang stabil, tapi ini bagus untuk ngetes kestabilan dari HP-nya. Ini anak-anak olahraga. Gimana? Ini sedang pakai lensa ultra wide. Kalau misalnya pakai lensa ultra wide mungkin akan beda hasilnya ya.
Cuacanya mendung dan gerimis. Ya nggak apa-apa sih, gerimis sedikit-sedikit. Ini kira-kira hasilnya kalau misalnya dipakai buat sepedaan. Kita ikutin dia guys. Ini perekaman 4K 30 fps. Kalau iPhone sepertinya sih untuk stabilisasinya nggak usah diraguin lagi. Ayo ambil. Minta tripod sama sendok. Yolah jalan lagi. Kok cepat sih? Kamu? Kok cepat, Po? Halo Tantik. Nih ini bawanya. Masih ada hujan lagi. Oh begini ya, backlightnya bagus ya. Wow. Foto boleh? Gimana caranya bikin foto ya? Ya Bu, Ibu bawa apa aja? Bu mi watak manggang. Asal lagi apa sih? Kita mau apa nih kita teman? Tim. Kok kamu baring sih? Iconic ini tentunya adalah biasa ketika Indonesia bisa bersaing di round 3 pertandingan tim sekelas Saudi, Australia, Jepang. Kita bisa ngerekam video 4K 60 fps dengan stabil banget. Kemudian juga ada pilihan slow motion di 1080 dengan 240 fps dan juga bagus banget. Cuman kalau untuk hasil foto-fotonya menurut saya apa ya? Kalau kamu suka wajah yang glowing, suka wajah yang udah dipercantik sama makeup, sama AI-nya, kayaknya Android adalah pilihan yang pas buat kamu. Karena saya sendiri jarang banget foto pakai iPhone, terutama kalau untuk foto selfie ya. Kalau untuk foto selfie saya lebih suka pakai Android. Ya balik lagi, Android itu bagus lah menurut saya untuk media sosial. Mau langsung posting itu udah bagus banget. Muka kita jadi mulus, muka kita jadi cantik, muka kita jadi lebih glowing ya. Kalau pakai iPhone ya apa adanya gitu. Kalau misalnya udah cantik dari lahir ya boleh pakai iPhone, itu buat orang-orang yang sudah pede banget sama wajahnya yang cantik gitu ya. Kalau buat yang pengen sedikit mukanya jadi glow up, glowing, mukanya lebih bening itu pakai iPhone kayaknya enggak ya. Jadi lebih baik pakai Android. Tapi kalau misalnya foto buat pemandangan selain orang ya, selain manusia, ya bisa bersaing lah. Dan berikut adalah hasil foto yang diambil menggunakan kamera iPhone 12. Oke, gimana? Masih pengen beli iPhone atau udah pengen nyerah aja? Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kamu. Dan buat yang punya pertanyaan, kritik, saran silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Elsie pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.